Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga sehat dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk matematika wajib pembelajaran daring hari ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi silakan dipersiapkan buku catatannya, alat tulisnya, dan lain sebagainya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Perbandingan trigonometri itu terdiri dari sinus, kosinus, kemudian tangen, sekan, kosekan, dan kotangan. Nah, untuk memahami itu semua, mari perhatikan segitiga berikut ini. Misalnya kita punya satu buah segitiga, yaitu segitiga A, B, C, siku-siku di A, ya, segitiga A, B, C-nya siku-siku di A. Nah, yang namanya segitiga itu berarti dia mempunyai 3 buah sisi. Pada segitiga siku-siku, ini masing-masing sisinya untuk memudahkan kita, maka kita akan memberi nama. Nah, seperti misalnya di sana ada pada sisi AB itu dituliskan sisi dengan tulisan D, ya. Nah ini D ini maksudnya adalah sisi depan. Kenapa disebut dengan sisi depan? Karena dia berada di depan sudut alfa. Nah, pada segitiga ini kita misalkan sudutnya dengan sudut alfa. Kemudian ada sa di sini adalah sisi samping karena memang berada di samping sudut alfa. Dan berikutnya adalah mi ini adalah sisi miring atau biasa kita sebut dengan hipotenusa. Kenapa disebut sisi miring? Karena merupakan sisi yang terpanjang pada segitiga siku-siku, atau cirinya itu ada di depan sudut siku-siku, ya, jadi di depan sudut siku-siku. Oke, kita lanjutkan. Nah, perbandingan trigonometri yang pertama adalah sin. Jadi sin alfa. Nah, sin alfa ini adalah depan dibagi miring, atau biar kita gampang menghafalkannya adalah sin demi. Jadi sin alfa adalah depan dibagi miring, atau sama dengan sisi depannya pada segitiga ini adalah AB dan miringnya adalah BC. Kemudian yang kedua adalah cos alfa. Cos alfa itu adalah sami, kosami. Jadi samping dibagi miring, sampingnya adalah sisi AC dan miringnya adalah sisi BC. Berikutnya ada tangen, atau kita singkat dengan tan alfa. Tan adalah desa. Nah, tan desa berarti depan dibagi samping, depannya AB dibagi sampingnya AC. Nah, selain sin, cos, dan tangen, ada perbandingan berikutnya yaitu kosekan. Kosekan ini adalah kebalikan dari sinus. Jadi tinggal dibalik saja. Kalau sin alfa AB dibagi BC, maka kosekan alfa adalah BC dibagi AB. Sekan kebalikan dari kosinus. Karena sekannya adalah AC dibagi BC, karena kosinusnya adalah AC dibagi BC, berarti sekannya BC dibagi AC. Berikutnya kotangen kebalikan dari tangen. Tangen alfanya adalah AB dibagi AC, berarti kotangannya adalah AC dibagi AB. Nah, ini adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku bagaimana jika dalam koordinat kartesius? Coba lihat gambar berikut ini. Perhatikan ya. Jadi ini ada koordinat kartesius, ada sumbu X, ya. Kemudian ada sumbu Y, ini sumbu Y. Nah, perhatikan ada segitiga di sana. Nah, segitiga siku-siku ya. Siku-siku di sana. Nah, ternyata
Misalnya kan di sana sudutnya sudut A ya, di depan sudut A itu adalah sisi depan. Nah, sisi depannya ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Maka di depan sudut alfa ini adalah panjangnya adalah pada segitiga siku-siku adalah panjangnya Y. Kemudian X ini adalah sejajar dengan atau sisi sampingnya adalah sejajar dengan sumbu X, dan sisi miringnya adalah jari-jari karena jarak dari titik pusat ke lingkaran ya. Jadi jarak dari titik pusat nih ya, titik pusat kemudian ke lingkaran, maka disebut jari-jari. Oke. Maka kalau misalnya kita buat perbandingan trigonometrinya akan jadi seperti ini ya, sin A nya adalah Y dibagi R, depan dibagi miring, kan depannya Y kemudian miringnya adalah R. Kemudian cos A nya X dibagi R, jadi X nya adalah samping kemudian miringnya adalah R. Tangan A berarti Y dibagi X. Berikutnya kosekan juga sama ya, jadi kebalikannya, kosekan kebalikan dari sinus, kemudian sekan kebalikan dari kosinus, dan kotangen kebalikan dari tangan. Kita lanjutkan contoh. Misalnya diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika sin A sama dengan 3/5, tentukan cos A, tan A, dan kosekan A. Penyelesaiannya baik. Nah, pertama kita gambar dulu karena di sini yang diketahui segitiga ABC-nya siku-siku di B, maka berarti tegak lurusnya di B. Karena tegak lurusnya di B, otomatis AC ini adalah sisi miring karena berada di depan sudut siku-siku. Kemudian BC ini berarti sisi depan karena berada di depan sudut A. Dan AB berarti sisi samping. Karena sisi sampingnya belum kita cari, belum kita dapatkan, berarti kita harus cari terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi masih ingat ya, teorema Pythagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lain. Nah, karena di sini yang dicarinya adalah sisi samping, berarti kuadrat dari sisi miring dikurangi kuadrat sisi depan. Jadi sisi miringnya kan AC, jadi AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Ya, kemudian AC-nya ini 5 ya. Jadi AC ini 5, sisi depannya berarti 5 sini. Kemudian BC-nya oh ya maaf, ini BC ya. AC itu harusnya di sini ya, 5. Kemudian BC-nya itu 3. Nah, kita bisa gunakan teorema Pythagoras, dihitung jadi 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ini ya. Kemudian 5 kuadrat 25 dikurangi 3 kuadrat itu 9. 25 dikurangi 9 itu adalah 16, jadi akar dari 16 maka hasilnya adalah 4. Sehingga kita bisa peroleh perbandingan trigonometrinya ya. Jadi cos A nya adalah 4/5 dan tan A nya 3/4 dan kotangan A nya adalah 4/3 begitu. Jadi ini adalah contoh dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.